Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh datang menghampiri tahta Tuhan yang kudus. Kami percaya hati kita yang kita persembahkan untuk Tuhan, Tuhan akan datang buat kita, melawat setiap kita. Terlebih di masa pandemi yang seperti sekarang ini, masa-masa sulit. Tapi ketika kita memberikan hati kita untuk mencari Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan datang melawat setiap kita dimanapun kita berada. Kita akan datang menghampiri tahtanya dengan satu pujian, oleh karena kemurahan Tuhan saja kita ada saat ini. Selamanya Kau akan tetap hebat bagi kami ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami jemaat-Mu rindu untuk datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami ingin mempersembahkan pujian kami, ucapan syukur kami, terima kasih kami, karena Tuhan Kau sudah memelihara kami, melindungi kami, menyertai kami, dan kasih kemurahan Tuhan tiada akan pernah berakhir bagi kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kamu berkati Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami mau ya Bapa, Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada, jemaat-Mu berada ya Tuhan. Kami rindu Tuhan lawatan-Mu, pemulihan-Mu ya Tuhan bagi kami, bagi kota kami, bagi negeri bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya ya Tuhan, ibadah kami boleh berkenan di hadapan Engkau. Ibadah kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersukacita, mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Kita yang sudah ditebus oleh darah domba Allah, oleh Tuhan Yesus sendiri. Akan memberikan
pujian yang terakhir kita akan memberikan pujian kita, menaikkan syukur kita bagi Tuhan kita, menaikkan syukur.
Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah menyatakan kasih, kuasa, dan kebaikannya membimbing kita sehingga tiba pada bulan yang baru, minggu pertama di bulan Agustus ini. Kita diizinkan Tuhan untuk membangun ibadah walaupun secara online, tetapi kita percaya Tuhan hadir di antara kita dimanapun, tak terbatas oleh jarak dan waktu. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri untuk menyambut kabar baik daripadanya. Berdoa mari. Bapa surga, kami datang menghadap hadirat-Mu, bersyukur atas kasih-Mu, kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu, sehingga membimbing kami pada bulan yang baru dan pada minggu yang pertama di Agustus ini. Kami siap untuk bersekutu dengan-Mu lebih dalam lagi. Nyatakanlah kebenaran-Mu bagi kami semua. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan Alkitab pada pagi hari ini kita akan bersama membacanya dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 4 sampai dengan 7. Wahyu pasal 2 ayat 4 sampai dengan 7. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Amin. Tema daripada firman Tuhan di pagi hari ini adalah tentang jangan tinggalkan kasih-Mu yang semula. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan sangat merindukan agar umat tebusannya tidak meninggalkan kasih yang semula, kasih yang mula-mula. Saudaraku, saat mula-mula kita mengasihi Tuhan adalah saat yang sangat indah, yang sangat berkenan di hati Tuhan. Yaitulah saat kita menyambut kasih-Nya yang begitu besar. Hati kita hanya memiliki kasih yang terbatas, kasih yang tak sempurna. Tetapi saat kita membuka hati menyambut kasih Tuhan yang begitu besar dan mulia, itulah saat-saat yang sangat-sangat berkenan di hati Tuhan. Dan dari sanalah kasih kita berkobar kepada Kristus. Tuhan sangat berkenan kepada kasih yang mula-mula itu, di mana saat kita menyambut kasih-Nya di hati kita yang kecil dan terbatas ini. Oh saudaraku, hati kita penuh dengan kasih-Nya, hati kita dikobarkan oleh kasih-Nya, dan itulah saat-saat yang sangat berkesan. Hati yang berkobar karena kasih Kristus itu tidak boleh luntur dari hati kita. Kasih yang berkobar karena kita menyambut kasih Allah di dalam Kristus Yesus, itulah kondisi yang Tuhan inginkan dari kita.
Tuhan inginkan dari kita. Janganlah kasih yang mula-mula itu menjadi kandas dan luntur, tetapi Tuhan mau agar kasih yang mula-mula itu tetap bernyala-nyala di dalam hati kita. Saudaraku, di dalam Roma pasal 5 ayat 8 sampai dengan 11 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Saudaraku, kasih Allah telah dilimpahkan bagi kita secara pribadi. Kasih-Nya telah melanda hati kita dan kita beroleh penebusan dari korban Kristus sebagai bukti kasih Allah yang besar untuk kita. Nah, kondisi hati yang pembara dengan kasih Allah yang begitu besar, yang begitu mulia, itulah yang harus kita terus jaga berkobar-kobar dalam hati kita. Kita tentu sangat membutuhkan Sang Penolong, Roh Kudus, untuk menolong kita agar hati kita tetap menyala-nyala, berkobar kasih kita kepadanya. Saudaraku, persembahkanlah hatimu bagi Roh Kudus menggelorakan, mengobarkan kasih Allah yang besar itu dalam diri kita, sampai gaya hidup kita dipengaruhi dengan kuat, dinafasi oleh kasih Allah, sehingga akan berpengaruh pada sikap, perilaku, perbuatan, perkataan, kesaksian kita. Saudaraku, haleluya, kobarkan kasih-Mu yang mula-mula bersama Roh Kudus, bersama Roh Kristus, Roh yang menghidupkan itu. Terjadilah di bumi seperti di surga. Saudaraku, inilah yang Tuhan inginkan dari kita. Kasih yang mula-mula itu biarlah tetap berkobar-kobar dalam hati sanubari kita, dan terus mengalir memenuhi jiwa kita, dalam pikiran kita, dalam perencanaan kita, dalam sikap, keputusan, perbuatan, perilaku, dan perkataan kita. Itu yang Tuhan inginkan, saudaraku, sehingga banyak orang akan berjumpa dengan Yesus melalui kasih-Nya yang berkobar dalam hati kita, dan kita tuangkan dalam gaya hidup, dalam perilaku kita, dalam sikap kita, dalam setiap bentuk perbuatan kita, dalam komunikasi kita dengan sesama. Biarlah di sana kasih Allah mengalir, memberikan pengaruh yang kuat, dan memenuhi jiwa-jiwa yang tersesat, sehingga mereka boleh bersama dengan kita mengagungkan, memuliakan Bapa di surga, menyambut Yesus sebagai juru selamat mereka. Saudaraku, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Marilah bersama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan kudus.
Saya akan bacakan dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Haleluya. Mari siapkan roti dan anggurmu, dan mari kita bersama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Kami angkat roti di tangan kami melampaui kepala kami sebagai tanda hormat kepadamu, ya Bapa surga, yang sangat mengasihi kami. Bukankah roti yang kita tunjukkan kepada Tuhan dan kita pecahkan dan segera kita makan bersama adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan anggur di hadapannya. Haleluya. Bukankah cawan anggur yang kita tunjukkan kepada Tuhan dan segera kita akan minum daripadanya adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu atas pengorbananmu, ya Tuhan Yesus. Segala kutuk dosa dan pelanggaran kami telah kau tanggung sendiri pada tubuhmu, dan darahmu telah tercurah di Golgota, dan kuasa darahmu tetap terselenggara berkuasa untuk memeteraikan kami sebagai tanda bahwa kami adalah milikmu, dan sebagai tanda bahwa kami boleh menikmati kehidupan yang dipenuhi dengan penggenapan-penggenapan perjanjian-perjanjian-Mu, ya Tuhan. Oh, terima kasih Bapa surga. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar. Kami mau persembahkan segenap hati, segenap hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus, agar dalam hati kami terus berkobar kasih yang mula-mula, di mana kami bangga akan karya pengorbanan-Mu. Dan dalam kebanggaan itu kami boleh tuangkan dalam setiap perilaku, perbuatan, komunikasi kami, tutur kata kami, buah karya kami, dan kesaksian hidup kami kepada sesama, agar nama Yesus dimuliakan, nama Yesus dikenal dan diterima oleh setiap orang yang berkomunikasi dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih,
Bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu, masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada Bapak Agus Sulianto, Ibu Sarila Silvi, Bapak Giono Budi Kawanto, Ibu Gloria Sri Agustin, Saudari Erika Nathanael, Saudari Elizabeth Anggraini, Bapak Teguh Ludiono. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Ibu Mariam, Ibu Markus, Ibu Sumarlin, Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Rahel, Ibu Tris, Bapak William beserta istri. Kita bersyukur pada Tuhan Yesus yang sudah menolong kita oleh Roh-Nya yang kudus dalam rangka membangun ibadah pelayanan kita di hari ini. Mari berdoa bersama menutup ibadah kita. Haleluya. Bapa surga, kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar, pertolongan Roh-Mu yang kudus yang telah memberikan kepada kami kemampuan untuk membangun ibadah, pelayanan kami, kurban-kurban kami pada minggu yang pertama ini. Hamba berdoa bagi semua pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam setiap bentuk pelayanan sesuai talenta mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka semua sesuai dengan janji-Mu ya Tuhan, bahwa setiap kami yang membangun ibadah dengan sungguh hati, dengan ketulusan, dengan keikhlasan, Tuhan memperhitungkan semua itu sebagai kebenaran yang pantas untuk dipahalai dengan segala berkat kerajaan-Mu. Hamba berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia. Tuhan lawat mereka dalam segala keterbatasan mereka. Penghiburan Roh-Mu yang kudus memenuhi hati mereka untuk terus menaruh harap kepada-Mu dan mengagungkan Engkau ya Tuhan. Berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada pekan ini. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan penuhi cita-cita, pengharapan mereka dengan segala berkat kerajaan-Mu. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang datang membawa persembahan persepuluhannya, korban syukurnya kepada-Mu. Tuhan berkati segala pengorbanan mereka sesuai dengan janji-Mu ya Tuhan. Engkau membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kerajaan-Mu bagi sekalian umat-Mu yang taat kepada-Mu, untuk mempersembahkan kurban-kurban mereka sebagai kurban yang harum di hadapan Tuhan. Berdoa juga bagi Bapak Presiden Jokowi, keluarganya, wakilnya, para menteri, TNI dan Polri, semua menteri-menteri yang mendampinginya, biarlah hikmat dan bimbingan Tuhan bersama mereka. Berdoa juga bagi para medis yang berjuang
berkorban untuk kepentingan kesehatan bangsa ini. Oh Bapa surga, Tuhan berkati mereka dengan kesehatan yang ekstra. Terima kasih Bapa, hikmat dan bimbingan-Mu menyertai mereka semua. Berdoa juga bagi saudara-saudara kami, para profesional dan para hamba-Mu yang tergabung dalam berkat Malang Gemah Kasih. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua dengan hikmat dan bimbingan-Mu, dan Tuhan menjaga mereka dengan pasukan malaikat-Mu. Tuhan pakai mereka menjadi mitra kerja dari Pemkot Malang bagi seluruh institusi negara yang ada di kota ini. Tuhan pakai mereka semua. Terima kasih Bapa. Akhirnya saudaraku yang dikasih Tuhan, kiranya berkat yang berkelimpahan dari Bapa surga tercurah bagimu. Kasih karunia dari Sang Kristus memberi kemampuan kepadamu untuk hidup taat, setia, penuh hormat kepada Bapa surga. Persekutuan Roh Kudus dan pertolongannya senantiasa menyegarkan iman dan pengharapanmu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.